Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Farizi Pratama. Saya di sini akan menjelaskan mengenai VLAN ranking. Yang pertama, apa itu VLAN? VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network, yaitu teknik untuk membagi satu switch menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkatnya. Nah, kita akan analogikan agar lebih mudah dipahami dan tergambar gitu. Di sini ada 3 fakultas, misalkan ya, ada kedokteran, hukum, ada arsitektur. Kita misalkan di arsitektur ini ada 2 komputer, di hukum ada 3, lalu di kedokteran 4 lah, atau 5 mungkin. Nah, 5. Agar bisa koneksi satu sama lain kan harus menggunakan perangkat, yaitu switch. Nah, kita anggap ini switch. Nah, dimana dari fakultas ini harus tuh. Nah, dimana ketiga fakultas ini terhubung ke satu switch yang sama misalkan. Nah, kalau misalkan ini komputer dari fakultas hukum yang ini mau mengirim pesan ke komputer yang ini, nah otomatis dari sini tuh bakal dikirim ke switch ke sini. Nah, lalu switch membroadcast ke hukum, ke arsitektur, dan juga ke kedokteran, karena mereka berada di satu jaringan yang sama gitu. Nah, disinilah VLAN berfungsi. Jadi VLAN itu ibaratnya seperti mengatur lalu lintas, kayak agar si jurusan fakultas hukum ini mengirim data ke fakultas hukum lagi, nggak membroadcast ke arsitektur dan ke kedokteran gitu. Jadi misalkan kalau switch biasa kan ada banyak komputer yang terhubung ke switch-nya gitu dari berbagai fakultas. Nah, otomatis jika fakultas hukum ini mau mengirim pesan ke PC yang di sini, kan akan dikirim ke switch, lalu nanti itu dikirim lagi ke arsitektur, hukum, sama kedokteran. Nah, karena adanya VLAN, nanti data yang dikirim ke switch di broadcastnya ke fakultas hukum lagi, karena VLAN-nya sama gitu. Sementara arsitektur dan kedokteran tidak di broadcast karena VLAN-nya beda, seperti itu. Tapi bisa saja di sini di kedokteran ada satu switch lagi, di arsitektur satu switch lagi. Nah, tapi karena si switch ini kan portnya itu banyak lah, ada 12, ada berapa gitu, tergantung jenisnya juga. Nah, otomatis kan karena komputernya cuma 2, 3, 5, jadi si portnya itu terbuang sia-sia gitu, mubazir lah istilahnya. Jadi kita bisa mengatur satu switch jadi memiliki beberapa switch lagi di dalamnya gitu. Jadi satu switch tapi punya switch lagi di dalamnya, semacam seperti itulah kalau VLAN itu. Nah, kalau masih bingung, kita akan praktek di Cisco Packet Tracer deh. Nah, oke, di sini saya siapkan terlebih dahulu. Kita buat 4 PC aja. Oke, di sini untuk komputernya sudah saya kasih IP. Lalu kita bedakan menjadi 2 kubu di sini.
Nah, untuk sementara seperti ini deh. Nah, kita akan buat VLAN. Pertama-tama kita akan coba tes ping pakai surat ini aja. Successful. Dari sini ke seberang successful. Dari sini ke seberang successful. Nah, kita coba lihat di mode simulation. Kita akan fokus ke suratnya ya. Jika PC ini mau ke sini, bentar. Kalau di sini ke sini, kita play. Nah, dia si PC ke switch dan si switch men-broadcast ke sini. Kembali ke sini ke switch. Nah, selesai. Coba ke sini. Dari sini. Nah, seperti itu bisa mengirim pesan satu sama lain ya. Lalu coba kita atur, misalkan di sini tuh untuk guru, di sini untuk siswa. Nah, kita atur VLAN dari switch ke mode CLI, enable config terminal. Nah, setelah itu kita VLAN 10 misalkan, dan 10 kita masukkan namanya itu guru. Lalu kita masukkan VLAN 20, namanya murid. Setelah dikasih nama, kita setting VLAN 10 itu namanya guru dan VLAN 20 namanya murid. Nah, kita lihat dulu dan read. Nah, kita satu default itu ya bawaan, yaitu VLAN 1 bawaannya yang aktif itu dari EVA 01, 02, 03 dan 04. 1, 2, 03, 04. Nah, untuk VLAN 10 itu guru, VLAN 20 itu murid. Di sini statusnya itu aktif tapi portnya belum ada. Nah, kita setting VLAN 10 itu di FA 0/1 dan FA 0/2. Kita masuk interface FA 0/1, lalu kita masukkan switch port mode akses, lalu kita masukkan lagi switch port akses VLAN 10. Nah, seperti itu ya untuk cara memasukkan VLAN. Jadi kita masuk dulu ke interface PC yang mau kita jadikan VLAN. Misalkan kita mau jadikan VLAN 10 itu PC 0 dan PC 1. Nah, kita lihat FA nya, FA 0/2 dan FA 0/1. Lalu di sini masuk ke FA 0/1 dulu. Kita masukkan switch port mode akses. Setelah itu kita masukkan lagi switch port akses VLAN 10. Karena di sini kita mau atur VLAN 10. Nah, kita interface lagi FA 0/2 nih. Lalu kita switch, kita singkat aja, bisa disingkat jadi switch akses VLAN 10. Nah, untuk FA 0/2 yang ini nih sudah diakses ke VLAN 10 juga. Lalu kita masuk ke VLAN 20, dimana kita akan akses FA 0/3 dan 0/4 sebagai VLAN 20 nya gitu. 0/3 switch
mode akses, switch port, akses, VLAN 20. Nah, mohon maaf di sini agak cepat gitu, kita bisa singkat aja gitu, disingkat jadi SWAC, SWMOACC, SWACC VL 20. Kalau mau gak disingkat juga bisa seperti ini, switch port akses. Nah, lalu kita masuk ke interface FA 0/4 nih. 0/4 kita switch akses, VLAN 20 lagi. Nah, kita sudah akses VLAN 20 yaitu untuk siswa dan VLAN 10 untuk guru nih. Nah, kita sekarang cobain dari VLAN 10 ke VLAN 10 lagi. Nah, udah successful. Tapi dari VLAN 10 ke VLAN 20 in progress, lalu failed. Nah, kenapa? Nah, seperti penjelasan saya tadi, dimana VLAN itu sebagai kayak sekat, dimana VLAN 10 itu bisa komunikasi dengan VLAN 10 lagi, jadi nggak di broadcast ke VLAN 20 gitu. Jadinya yang di VLAN 10 itu nggak membroadcast ke VLAN 20, melainkan membroadcastnya ke VLAN 10 lagi dari switchnya gitu. Nah, kita coba lihat dari simulation, kita dilihat. Nah, si ini ke ini. Nah, mengirim pesan ke switch, lalu switch mengirimnya ke PC 1 pastinya. Dari PC 1 ke switch lagi, lalu ke PC 0. Nah, di sini successful. Tapi kalau misalkan dari PC 0 ke PC 2 yang dimana beda ini VLAN, kenapa failed? Kan dari switch. Nah, mengirimnya itu ke PC 1 bukan ke PC 2 karena si switchnya sudah tahu gitu. Si switchnya itu sudah tahu PC 0 itu termasuk ke dalam VLAN 10. Dan si VLAN 10 ini, PC 0, dia pengen komunikasi dengan PC 2 yaitu VLAN 20. Nah, gak bisa karena si data dari VLAN 10-nya itu otomatis masuk ke VLAN 10 lagi oleh switch, gak ke VLAN 20-nya gitu. Kira-kira seperti itulah untuk VLAN ya, sederhananya gitu. Jadi seperti itu. Lalu gimana kalau misalkan si switchnya itu ada dua dan VLAN 10-nya ada di switch 1 dan switch 2, apakah tetap bisa untuk komunikasi? Jawabannya bisa, tapi tidak sesimpel ini. Jadi nanti ada protokol tambahan yaitu protokol trunk. Jadi trunk itu berfungsi untuk agar si switch yang ini, VLAN 10 dari switch ini bisa komunikasi dengan VLAN 10 dari switch yang satunya gitu. Nah, langsung saja kita akan coba praktekkan. Oke, jadi di sini saya sudah mengatur dimana yang di sebelah kiri ini VLAN 10. Belum sih. Saya sudah mengatur IP address dari PC yang di sini itu untuk VLAN 10 IP-nya itu 10.10.10.0 dan untuk VLAN 20 IP-nya itu 20.20.20.0. Kita konfigurasi VLAN lagi. Kita masuk ke interface FA 0/1. Lalu kita masukkan switch mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Nah, untuk PC 1 sudah berhasil. Kita lanjut PC 0 yaitu interface FA 0/1.
Nah, kita masukkan switch port mode akses, switch port akses VLAN ke 10. Oke, udah tersetting yang VLAN 10 nya. Lanjut ke VLAN 20, yaitu interface FA 0/3. Lalu switch mode akses, port akses VLAN 20, interface FA 0/4. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, sudah kita atur VLAN 20 dan VLAN 10 nya. Kita coba do show VLAN brief. Nah, sekarang kita sudah konfigurasi security dan juga serif. Untuk security ini VLAN 10 dan untuk serif ini VLAN 20 ya. FA 0/1 dan 0/2 yaitu yang ini dan ini. Untuk serif atau VLAN 20 itu FA 0/3 dan 0/4 yang ini. Nah, kalau sebelumnya itu kita cek FA 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ini ada di default. Di sini sudah ada di VLAN 10 dan VLAN 20. Dibedakan menjadi dua ya. Untuk defaultnya sendiri ya ini FA yang nggak kepake lah. Nah, lanjut kita juga yang ini samain interface FA. Terus yang 03 FA 03 mode akses switch akses VLAN 20 yang interface 0/4 switch mode akses switch akses VLAN 20. Oke, sudah selesai untuk kedua kedua topologi ini. Kita coba do show VLAN brief. Oke, sudah seperti yang pertama ya. FA 0/1 dan 0/2 di security dan serif 0/3 itu dan 0/3 dan 0/4 itu ada di serif. Nah, konfigurasinya sudah selesai. Kita coba tes ping dari sini ke sini. Sukses juga. Coba dari sini ke sini. Sukses. Dari sini ke sini sukses juga ya. Lalu kita coba nih. Nah, dari sini kan udah gak bisa lah. Nah, ini sesama VLAN 10. Kita lupa buat masangin ini. Pakai kabel keras ya, karena perangkatnya sama. Udah, kita cepetin. Kayak udah hijau semua. Nah, karena udah hijau, kita coba sesama VLAN 10 progress VLAN. Nah, kenapa VLAN padahal sama-sama VLAN 10? Nah, untuk yang berbeda jaringan atau beda switch itu kita harus konfigurasi satu lagi, yaitu konfigurasi terang, mode terang. Kita coba interface. Di sini kabel yang menyambung ke switch antara switch itu ada di FA 0/5 guys. FA 0/5. Jadi kita coba interface FA 0/5. Setelah itu kita switch port mode. Nah, bedanya di sini nih. Kita masukin mode trunk, TRUNK, trunk. Kalau sebelumnya itu switch port mode akses, di sini kita masukkan switch port mode trunk. Kita enter. Nah, ada tulisan LAN protocol.
line protocol 5 mode up down, line protocol interface FA 0/5 change state to down, lalu to up. Nah, untuk ngecek terang ini nggak sama kayak ini ya di show VLAN break, tapi kita do show interface terang. Nah, di sini kita kelihatan port FA 0/5 itu modenya on, encapsulation-nya itu 802.1q. Nanti kita akan membahas tentang protokol 802.1q itu. Nah, statusnya itu trunking ya. Tapi kalau misalkan pokoknya kalau di kita masukkan mode akses, nanti tuh masuknya si FA 0/5 ini statusnya akses gitu, bukan terang. Nah, oke, kita konfigurasi lagi aja. Export mode terang. Nah, sudah ya. Kita coba lagi. Nah, di sini udah statusnya terangking. Kalau switch port mode akses, dia nanti statusnya itu ya akses gitu, bukan terang. Dan di sini udah untuk switch yang pertama, masukkan yang kedua. Sama di sini juga ada tulisan, lalu kita masuk ke interface FA 0/5 lagi. Setelah itu kita switch port mode. Nah, kita ini aja lengkapin switch port biar gak salah ya, mode terang. Nah, sudah selesai ya. Kita coba do show interface terang. Nah, sudah selesai ya, sudah sama kayak yang tadi. Di sini portnya 0/5 itu modenya on, encapsulation, lalu statusnya trunking. Native VLAN-nya itu 1. Nanti juga kita akan belajar tentang native VLAN, tentang VLAN allowed juga bakal kita belajar nanti sebentar lagi. Nah, sekarang kita coba konfigurasi apakah bisa. Nah, sudah successful ya. Jadi dengan mode terang itu kita bisa konfigurasi antar jaringan yang berbeda switch gitu. Jadi enggak satu switch tapi sama-sama VLAN 10. Jadi mereka tetap bisa komunikasi dan successful di sini ya. Tapi kalau sesama VLAN 20 ya tetap gagal. Nah, kita coba VLAN 20 dengan VLAN 20. Nah, di sini successful ya. Jadi begitu untuk praktek yang mode trunking, yaitu kayak VLAN-nya itu sama, VLAN 10 atau VLAN 20, tapi switch-nya beda gitu. Nah, kita caranya itu dengan cara switch port mode switch port mode terang, bukan switch port mode akses. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang allowed terang. Nah, allowed terang itu merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati terang link pada jaringan. Terang link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1q, dan keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan juga meningkatkan keamanan jaringannya gitu. Dengan perintah switch port terang allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang dibolehkan melewati terang, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, terang mengizinkan semua VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface terang. Nah, jadi allowed terang itu simpelnya kayak gini nih. Misalkan ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Sistem dari allowed terang itu memanage VLAN berapa saja yang dapat melakukan komunikasi. Misalkan
kita allow trunk 10 dan 20 aja gitu. Jadi yang VLAN 10 dan 20 itu bisa koneksi atau bisa saling bertukar informasi, tapi yang VLAN 30 itu tidak bisa karena adanya allow trunk. Jadi simpelnya itu kayak penjaga lalu lintas nih. Jadi kendaraan apa aja yang boleh lewat dan kendaraan apa aja yang nggak boleh lewat gitu. Nah, kita akan praktek di Cisco. Nah, pertama-tama kita akan buat satu komputer tambahan di sini, 2 biji. Lalu kita masuk ke sambungkan. Nah, ini juga kita yang ini beri IP 30. Biarin biar gak ketukar. Nah, setelah itu kita setting VLAN dari si PC ini nih. Enable terminal. Ini tuh FA berapa? 0/6. Nah, kita VLAN 30 dulu. Namanya apa ya? Karyawan aja. Oke, kita masuk interface FA 0/6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Satu lagi, kita masukkan VLAN 30, namanya karyawan. Nah, kita interface FA 0/6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Nah, kita coba lihat do show VLAN beri. Oke, di sini ada karyawan apa 0/6 ya. Kita coba nah, di sini VLAN allowed-nya itu ada VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Kita akan setting dimana yang bisa komunikasinya itu cuman 10 dan 20. Untuk 30 ya nggak boleh. Nah, kita interface FA 0/5, interface 0/5. Nah, dimana FA 0/5 itu yang ini ya. Lalu kita switch port mode trunk allowed VLAN 20,30. Nah, bisa juga 20 strip 30, tapi lebih disarankan pakai koma. Enter. Nah, lalu kita coba do show interface terang. Nah, di sini VLAN allowed-nya itu dari 20-30 ya. Nah, sudah diubah jadi 20-30 yang tadinya 1-20-30. Oh iya, yang bisa komunikasinya 20 sama 30 ya. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi 1 dan 10 itu nggak bisa komunikasi, tapi yang bisa komunikasi itu 20 sama 30. Oke, kita
coba setting di satu lagi, interface FA 0/5. Lalu di sini switch port akses trunk allow VLAN 20,30. Nah, di sini juga sudah diubah ya, dari yang tadinya 1, 10, 20, 30 jadi 20 dan 30 aja. Nah, kita coba VLAN 10, ingin komunikasi ke VLAN 10, progress pilot. Nah, yang tadinya successful di sini jadi violent. Kenapa? Ya karena dibatasi oleh trunk allow gitu. Jadi gak diperbolehkan untuk gak diperbolehkan untuk saling bertukar pesan atau informasi untuk VLAN 10 ini, karena dilarang oleh tadi itu si VLAN allow. Namun dari VLAN ini, VLAN 20 dan juga VLAN 30 tetap bisa komunikasi karena dia enggak dilarang, karena cuman mereka yang diperbolehkan gitu, dan yang lainnya gak boleh. Untuk selanjutnya kita akan memperkenalkan suatu perangkat, yaitu switch layer ketiga. Kita akan menambahkan switch layer ketiga itu, nah yang bentuknya seperti matahari ini ya. Nah, apa itu switch layer ketiga? Kalau misalkan switch biasa ini, mereka kan bekerja di data link layer, tapi switch layer ketiga ini dia bisa bekerja di data link dan juga di network layer, yang dimana network layer ini bisa berfungsi untuk kayak konfigurasi IP address. Nah, seperti itu. Jadi si switch layer ketiga ini kayak all roll gitu, bisa di layer kedua, bisa di layer ketiga, sama seperti router. Nah, kenapa gak pakai switch layer ketiga aja? Kenapa harus pakai router? Nah, jadi si switch layer ketiga ini meskipun all roll, dia tuh gak sehebat router lah ibaratnya. Nah, si router ini bisa bekerja di MAN, Metropolitan Area Network, lalu di WAN juga, Wide Area Network. Nah, tapi si switch layer ketiga ini ya enggak seluas router lah jangkauannya gitu. Jadi untuk IP address gitu ya lebih sering digunakan router. Itu untuk switch layer ketiga. Kita akan konfigurasi. Nah, karena ini beda lagi, jadi di switch yang ini 2 kali mode terangnya nih. Kita coba interface FA 0/7 ya, tadi tuh 0/7. Nah, kita di sini switch port mode terang, mode terang. Oke, sudah selesai. Kita do show interface terang. FA 0/7 on trunking. Oke. Nah, di sini juga kita akan setting di CLI. Kita kalau seperti ini kita tekan no. Di sini kita enable. Lalu config terminal. Kita masuk ke FA interface. Kita setting VLAN dulu.
Nah, kita sudah konfigurasi VLAN. Kita lanjut ke konfigurasi terang. Kita masuk interface FA 0/5 dulu. Bentar. Nah, kita interface FA 0/7 dulu. Nah, kita konfigurasi mode terang sesuai. Nah, di sini ada tulisan command reject an interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured to trunk mode. Jadi di sini tuh pesan kita tuh ditolak karena kita tuh harus menggunakan encapsulation terlebih dahulu. Kenapa? Karena si encapsulation ini di sini. Nah, dia tuh termasuk ke dalam protokol trunking, di mana ada ISL atau inter switch link proprietary dan IEEE 802.1Q. Ini tuh singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers, di mana ISL ini adalah protokol penanda milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1Q yang sudah tidak digunakan kembali karena sudah tidak berlaku lagi. Sementara IEEE.1Q ini merupakan standar industri untuk VLAN tagging yang memungkinkan satu tautan fisik atau trunk membawa lalu lintas dari banyak VLAN secara bersamaan antar switch, yang merupakan enkapsulasi trunk standar industri saat ini. Jadi inter switch link proprietary atau ISL ini itu sama-sama protokol trunking, namun dia itu hanya bisa berlaku kalau switchnya itu merek dari Cisco. Jadi kalau mereknya yang selain Cisco itu nggak bisa berlaku di mode ISL. Dan dia itu merek ISL ini ya bisa dibilang udah jadul atau gimana gitu. Jadi sekarang tuh udah gak digunakan lagi, dan sekarang lebih sering menggunakan IEEE 802.1Q, yang dimana itu merupakan standar industri atau kayak gimana ya, standar VLAN trunking itu protokolnya itu IEEE 802.1Q. Jadi ya enkapsulasi ini sering digunakan untuk dari protokol trunking gitu. Jadi si ESL ini udah jarang digunakan lagi, dan karena ya selain switch dari Cisco dia gak bisa berfungsi, jadi sekarang tuh sering digunakan IEEE 802.1Q. Langsung saja kita sini. Di Cisco itu kita ketik switch port trunk encapsulation .1Q. Nah, kita tulis switch port trunk encapsulation.1Q. Di sini baru kita bisa membedakan di sini tuh fungsinya encapsulation untuk bisa membedakan kalau ini tuh encapsulationnya mau .1Q atau mau ESL gitu. Di sini kita masukkan .1Q karena di sini ya emang standar industrinya gitu. Tapi bisa juga .1Q karena ini produk Cisco lah. Bisa juga ISL karena ini produk Cisco gitu. Lalu setelah ini kita masukkan baru kita masukkan switch port mode trunk. Nah, udah bisa mode trunk. Lalu kita juga tidak lupa switch port trunk allowed
20, 30. Switch port terang kalau VLAN 20, 30. Nah, udah ya. Lalu kita coba. Udah successful. Di sini coba sini sukses juga. Nah, sebentar. Oh iya, dari VLAN 20 ke VLAN 10 nggak bisa emang. Nah, udah sukses juga ya. Kita coba lihat juga di sini. Do show VLAN briefnya. Security udah ya, bener. Lalu do show interface terangnya. Nah, udah selesai ya encapsulationnya. 80 don't use trunking, allow-nya ya seperti ini. Nah, ya seperti itulah untuk kira-kira untuk VLAN switch layer ketiga ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Apa itu Dynamic Trunking Protocol atau DTP? Jadi DTP itu berfungsi untuk menentukan apakah suatu port secara dinamis. Lalu Dynamic Trunking Protocol juga merupakan Cisco Proprietary Protocol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP itu tidak akan ditemukan pada switch lain yang bukan merupakan switch dari Cisco. Secara default, DTP itu sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Jadi DTP ini merupakan protokol dari Cisco yang dimana hanya bisa ditemukan di perangkat switch milik Cisco, sama seperti ESL tadi. Nah, defaultnya itu DTP sudah aktif dari port Cisco-nya dan namanya itu mode Dynamic Auto. Kita juga bisa ngecek DTP ini menggunakan command show interface. Nanti kita akan coba. Nah, selanjutnya di sini ada tabel di mana tentang protokol trunking yang tadi. Di sini ada Dynamic Auto, Dynamic Desirable, ada Trunk, dan juga ada Access. Nah, seperti yang kita tahu, Trunk itu tadi untuk menghubungkan yang beda jaringan, dan Access itu ya untuk protokol aksesnya gitu. Jadi Trunk itu kita anggap sebagai protokol dan juga Access sebagai protokolnya gitu, atau bisa kita anggap juga sebagai klien. Nah, di sini untuk Dynamic Auto kita ada gambarkan sebagai apa ya, seorang yang pendiam gitu, introvert. Lalu Dynamic Desirable ini sebagai orang yang extrovert gitu. Sini yang ini X. Nah, di sini Dynamic Auto dan Dynamic Auto. Di sini tuh akses. Jadi ketika misalkan orang introvert sama orang introvert gitu kan bakal saling diem nih, gak ada ngobrol, gak ada apa-apa gitu. Jadi otomatis dia tuh akses gitu. Di sini ada orang extrovert dan juga orang introvert gitu. Orang yang extrovert itu bakal ngajak ngobrol orang introvert gitu, sehingga terjadi sebuah percakapan. Maka di sini terang itu di sini kita gambarkan sebagai adanya kejadian lah gitu.
Jadi dynamic auto dengan dynamic auto, introvert sama introvert disatuin, nggak ada yang ngobrol gitu. Jadi otomatis ini hasilnya akses atau saling diam-diaman gitu. Tapi extrovert disatukan dengan yang introvert, jadi yang extrovert ini bakal ngajak ngobrol dan terjadi percakapan gitu. Jadi hasilnya terang. Oke, di sini terang akses, sementara kita gambarkan sebagai tugas lah, tugas. Ini orang introvert bertemu dengan tugas, hasilnya ya mengerjakan tugas. Oke, dynamic auto ketemu akses, yaitu akses sesuai dengan tugasnya. Nah, misalkan ini tugasnya terang, ketemu orang introvert, ya jadi terang. Lalu ini tugasnya akses, ketemu introvert ketemu tugas akses, hasilnya mengerjakan tugas akses gitu. Itulah gambarnya ya. Kalau di sini dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto, sama kayak tadi, hasilnya itu terang. Lalu dynamic desirable dan dynamic desirable ya udah pasti. Lalu di sini ada dynamic desirable dengan terang. Ya karena terang ini protokol kayak tugas yang harus dilakukan gitu. Jadi si extrovert ini mengerjakan tugas terang lah, hasilnya terang. Kalau misalkan dynamic ketemu terang itu terang, dynamic ketemu akses itu akses gitu. Seperti itulah. Lalu di sini dynamic desirable ketemu akses, hasilnya akses. Di sini dynamic auto ketemu terang, hasilnya terang seperti yang tadi. Dynamic desirable ketemu terang, hasilnya terang. Terang ketemu terang, udah pasti terang. Lalu di sini akses dan terang. Nah, di sini akses itu akses sama terang itu sama-sama protokol yang sama gitu. Jadi kalau misalkan switch 1, nah ini itu digambarkan sebagai switch 1 ya. Ini switch 2. Kalau si switch satunya protokol akses tapi switch 2 ketemu protokol terang, itu bakal bingung gitu. Jadinya gak bisa koneksi gitu karena bingung. Yang satu terang, yang satu akses, gimana mau komunikasinya gitu. Jadi hasilnya itu limited connectivity. Di sini switch satunya itu dynamic auto ketemu akses, dynamic desirable ketemu akses. Di sini juga terang ketemu akses, limited connectivity. Ingat karena protokol dari switch 1 itu terang tapi switch 2 nya akses, ya pasti bingung lah mau akses atau mau terang gitu. Jadi error, hasilnya error gitu. Nah, untuk di sini segitu penggambaran dari saya. Jadi ini tuh switch 1, ini switch 2, misalkan kayak topologi tadi, dimana switch 1 itu dynamic auto, switch 2 dynamic auto, hasilnya akses. Lalu dynamic desirable untuk switch 1 dan switch 2 nya itu dynamic auto, hasilnya itu terang. Lalu switch 1 nya terang, switch 2 nya dynamic auto, hasilnya terang. Switch 1 itu akses, ketemu switch 2 itu dynamic auto, hasilnya akses. Dynamic auto ketemu dynamic desirable, terang. Ini terang, akses, terang. Limited connectivity, akses, limited connectivity, dan akses. Sebenarnya ini gak perlu dihafalin atau gak perlu ya diketahui lebih dalam, karena ya nanti udah ada sistemnya gitu. Tapi kita tetap perlu ketahui dan tetap kita harus pelajari gitu untuk tabel ini. Ya meski nggak perlu amat, tapi tetap harus kita ketahui dan kita pelajari lah. Tuh, makanya gak akan saya perdalam soal yang ini. Kita akan praktek lagi di Cisco Packet Tracer. Oke, kita akan tes mengenai yang tadi.
dynamic auto dan dynamic desirable. Enable conf terminal. Di sini kita interface to show interface FA 0/5 switch port to show. Nah, kita bisa lihat di sini untuk switch portnya itu enable, administrasi modenya itu terang, karena tadi kita habis konfigurasi ini kan mode terang, dan di sini operasional modenya itu terang. Di sini administratif mode itu jadi mode yang ada di dalam switch-nya gitu. Jadi karena tadi kita konfigurasi mode terang, jadi administratif mode itu mode terang, dan operasional mode ini hasil dari konfigurasinya. Nah, jadi seperti ini nih. Ini administratif modenya mode terang karena tadi kita konfigurasi mode terang. Ini juga sama nih. Tadi kita konfigurasi mode terang, otomatis administratif modenya itu terang, dan terang bertemu dengan terang, hasilnya itu terang. Jadi operasional modenya itu terang, kayak gitu. Lalu kita coba interface FA 0/5. Sini switch port mode dynamic auto. Nah ya, untuk si FA 0/5 ini switch PC yang pertama jadi dynamic auto, tapi yang ini tetap terang nih. Kita coba lihat do show interface FA 0/5 switch port. Nah, di sini administratif modenya berubah jadi mode dynamic auto karena barusan kita ini ya, kita konfigurasi mode dynamic auto, tapi hasilnya masih terang. Kenapa? Karena PC yang switch yang satunya nggak kita apa-apain, dan tadi kita sudah konfigurasi mode terang sebelumnya gitu, jadi hasilnya tetap terang gitu. Nah, kita coba untuk ubah ini ke dynamic auto juga. Coba enable config terminal, terus tuh switch port mode dynamic auto. Kita interface dulu FA 0/5, masukkan switch port mode dynamic auto. Di sini sudah diubah. Kita coba do show ke interface FA 0/5 switch port. Nah, di sini modenya udah dynamic auto, sama seperti PC pertama, switch pertama. Nah, operasional modenya berganti menjadi static access, yang dimana tadi itu masih terang, di sini static access. Dan mode akses seperti yang kita tahu tadi, dia itu gak bisa konfigurasi atau berkirim pesan dari VLAN 10 switch pertama ke VLAN 10 switch kedua. Coba ya, kita akan kita akan ping Nineveh pilot. Kenapa? Ya karena itu di sini operasional modenya atau mode yang beroperasinya itu static access atau mode akses. Dan kalau pengen konfigurasi berbeda switch tapi sama VLAN, kita harus pakai yang namanya terang.
Nah, seperti itu. Lalu kita coba interface FA. Kita coba nih di show interface FA 0 berapa ya, 07 coba. Show interface FA 0/7 switchboard. Nah, di sini FA 0/7 administratif modenya itu mode terang, dimana FA 0/7 itu yang ini. Nah, kesini dari PC ke dari switch ke switch layer ketiga. Lalu katanya itu default dari mode-mode ini tuh yaitu dynamic auto. Kita coba interface FA 0 do show interface FA 0/9 yang enggak digunakan ya, 0/9 switchboard. Nah, di sini kita bisa lihat administratif modenya itu dynamic auto. Maka sudah dipastikan kalau misalkan dynamic auto itu adalah kayak mode defaultnya lah, default dari administratif mode dan operational mode ini. Ini hasilnya itu down. Kenapa? Karena FA 0/9 ini kita nggak pakai 0/9 nih. Jadi hasilnya itu down. Jadi dynamic auto ini itu default dari DTP tadi lah, defaultnya itu dynamic auto. Dan tadi sesuai yang kita perlihatkan di tabel, dynamic auto ketemu dynamic auto itu jadi access, dynamic auto ketemu terang itu jadi terang. Nah, sama ya. Nah, kita coba di sini, kan di sini modenya itu masih dynamic auto. Mana? Nah, ini masih mana? Nah, ini masih dynamic auto, masih static access. Kita coba dynamic desirable. Switchboard, interface dulu, interface FA 0/5. Kita switchboard mode dynamic desirable. Nah, ini sukses untuk diubah menjadi dynamic desirable. Kita coba lagi interface show interface FA 0/5 switchboard. Do show interface FA 0/5 switchboard. Nah, di sini karena modenya yang satu dynamic desirable dan yang ini dynamic auto, nah maka hasilnya terang seperti yang di tabel tadi nih. Bisa kita lihat lagi. Di sini dynamic auto ketemu dynamic desirable, hasilnya terang. Dynamic auto ketemu dynamic auto access, dynamic auto ketemu terang jadi terang gitu. Sesuai dengan tabel tadi ya. Nah, itu untuk implementasi dari Dynamic Trunking Protocol atau DTP ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tag dan untag. Tag itu adalah paket yang memiliki label dan untag adalah paket yang tidak memiliki label gitu. Jadi si tag ini seperti ini nih. Kita do show jalan. Nah, tag ini seperti ini, dimana VLAN 10 dan 20 itu 10 itu VLAN 10 itu security, dimana FA 0/1 dan 0/2 adalah bagian dari security, dan VLAN 10
dan EVA 0/3 serta EVA 0/4 itu bagian dari sheriff atau VLAN 20, dan EVA 0/6 adalah bagian dari karyawan VLAN 30. Nah, ini disebut sebagai paket data yang memiliki label, dimana EVA 0/1 dan 0/2 labelnya sheriff, labelnya security, lalu 0/3 dan 0/4 labelnya sheriff gitu. Nah, yang ini EVA 0/7 sampai GIG 0/2 itu labelnya default. Nah, default ini jadi dia untag atau tidak memiliki label seperti security dan sheriff di VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN-nya itu VLAN bawaan yaitu 1, dan untag ini bisa disebut sebagai native VLAN atau VLAN bawaan dari switch-nya. Jadi kita tuh gak konfigurasi VLAN, tapi VLAN-nya itu langsung ada, dimana VLAN 1 sebagai defaultnya, dan namanya itu ya default, gak ada tag-nya gitu, gak ada labelnya. Nah, jadi native VLAN itu ya defaultnya 1, tapi kita juga bisa ganti untuk default bawaannya, untuk VLAN bawaan ini menjadi bisa 99, 77, 66 gitu, bisalah, bebas, dengan cara yang nanti kita akan praktekkan nih. Nah, kita coba dulu do show interface terang. Nah, kita lihat di sini native VLAN-nya itu 1 nih, 1. Nah, VLAN bawahnya itu 1, seperti itu ya. Lalu kita akan coba untuk melihat perbedaan tag dan untag. Sebelumnya kita akan terang allow-nya, lalu spacebar terang allow VLAN all. Nah, kita coba lagi. Oke, VLAN-nya udah di allow semua. Yang ini juga. Switchboard terang allow VLAN all. Oke, sudah, kita hapuskan terang all-nya ya. Show Nah, ini juga udah di allow, nanti VLAN-nya masih 1. Nah, kita coba di mode simulation. Kita akan coba untuk mengirim data dari sini ke sini. Nah, dimana ini tuh udah dilabeli yang VLAN 20 sebagai sheriff ya, sudah punya label yaitu sheriff. Nah, kita cobain, udah successful. Oke, selanjutnya kita lihat dari switch. Nah, di sini lihat mana ya? Oke, di sini nih. Nah, di sini sudah ada label yaitu di switch 1, resource-nya switch 1, destination-nya HTTP multicast address. Nah, di sini di layer 2 ini sudah mengidentifikasi bahwa si PC ini tuh dari switch 1 itu punya label IEEE 2802.3 header. Nah, dia udah punya label seperti itu tuh.
Nah, di sini ada juga di outlier. Oh iya, di sini di outlier switch 1 resource-nya PC 2, destination-nya PC 6. Nah, di sini PC 2 itu udah ada ini labelnya .1Q header. Udah ada label .1Q header-nya nih. Begitu pula di sini di inlayer-nya. Inlayer juga udah ada .1Q header di data link layer-nya nih. Jadi data link layer-nya udah punya mengidentifikasi bahwa si PC-nya udah punya kayak labelnya. Nah, di sini juga ada TCI 0x0014. Ini tuh kayak ya tanyanya udah dikasih label gitu, dan emang digambarkannya menggunakan heksadesimal lah. Nah, ini tandanya udah udah punya label gitu. Seperti itu untuk tag. Dan untuk untag, nah kita akan buat yang namanya itu native VLAN. Jadi native VLAN itu kan untag atau yang default kan, VLAN default. Jadi untuk untag itu kita harus buat dulu native VLAN nih. Kita buat PC di sini, buat lagi satu PC, dan ini satu PC lagi di sini nih. Lalu kita sambungkan. Oke, kita beri IP di sini. IP-nya itu IP ini dah. Nah, itu. Ini 192.168.1.2. Oke, sudah diberi IP, kita akan atur VLAN-nya ya untuk EVA 0/7. Oke, interface FA 0/7. Oke, di sini kita VLAN 40, name-nya apa ya, manager deh, manager. Nah, terus di sini kita juga buat interface FA 0/7 lagi, 7. Switch port mode access, switch port access. Oh ya, di sini saya mau pakai ini deh, karena ini kita mau nentuin native VLAN. Aku mau ganti ke 77. Nah, kita namai manager lagi, nggak bisa. Ya udah, kita namain bos aja. Nah, lalu kita akan interface FA 0/7 lagi, terus switch port mode access. Di sini kalau bingung kita bisa pakai tanda tanya ya. Pokoknya kalau bingung sama konfigurasi yang terlalu banyak, kita bisa pakai tanda tanya seperti itu tuh. Nanti bakal muncul kayak gini nih, pokoknya seperti itu lah. Terang native VLAN 77. Oke, di sini sudah selesai ya untuk native VLAN-nya. Kita coba do show VLAN. Oh enggak, interface terang. Oh ya, kita belum akses di 0/5 ya. Oke, berarti interface FA 0/5 itu di sini switch mode terang native VLAN 77.
Oke, jadi di sini ternyata kita jangan interface FA 0/7 ya, tapi interface FA 0/5 nih yang ke sini. Oke. Lalu kita switch port terang native VLAN 77. Nah, VLAN-nya mismatch nih karena native VLAN dari si ini switch yang ini belum diganti ke 99, jadi native VLAN-nya berbeda gitu. Kita coba do show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya udah diubah ke 77 untuk switch yang pertama nih. Tapi ini di sini ada tulisan mismatch karena VLAN yang ini 77, yang ini native VLAN-nya 1 gitu. Jadi kita juga harus ubah yang ini native VLAN-nya. Enter enable interface FA 0/5. Kita masukkan native VLAN. Kita ini dulu deh, VLAN 77 name, name-nya itu tadi bos. Nah, setelah itu baru interface FA 0/5. Kita switch port terang native VLAN 77. Oke, di sini ada unblock. Yang tadinya itu mismatch, sekarang jadi tulisannya itu unblock. Jadi sekarang native VLAN-nya itu udah sesuai dengan switch yang pertama nih, udah sama gitu. Kita coba do show interface terang. Nah, kita juga udah mengubah native VLAN yang dari yang tadinya 1 native VLAN-nya sekarang 77, dan ini FA 0/7 juga 7. Switch port terang native VLAN 77. Oke. Terang. Oke, di sini udah diubah dari 77 ke 1. Nah, berikut nah, jadi seperti itu ya untuk cara mengubah dari native VLAN dan apa itu native VLAN. Oke, seperti itu. Kita coba konfigurasi dari sini ke sini nih. Coba ya kan, ini successful ya. Dan kita lihat di simulation dari native VLAN ke native VLAN. Nah, di sini udah dikenali nih si native VLAN-nya. Nah, kalau tadi ya gak dikonfigurasi seperti itu, ya gak bakal tahu karena ini siapa gitu. Gak ada labelnya, terus VLAN-nya juga gak ada. Jadi native VLAN tuh berfungsi kayak kalau misalkan ada PC yang gak support dengan metode seperti switch port mode terang, mode akses, mode switch port mode terang gitu. Jadi PC-nya itu gak support, ibaratnya tuh PC jadul lah, udah jadul banget. Jadi gak support mode terang. Nah, gimana caranya agar bisa komunikasi? Sementara untuk VLAN, untuk komunikasi VLAN dengan berbeda switch itu harus pakai switch port mode terang. Nah, bisa pakai switch native VLAN gitu, atau native VLAN bawaan dari si switchnya gitu. Jadi kalau misalkan mau komunikasi, selain harus punya native VLAN, juga switch yang yang terhubung ke komputer satunya itu harus mengenali juga native VLAN dari switch yang pertama gitu. Jadi switch pertama udah nyetel nih VLAN-nya 77, native VLAN-nya 77. Nah, si switch satu lagi juga harus mengenal bahwa si switch satu setel VLAN 77. Nah, oke lah, di setel lagi di switch yang kedua, native VLAN-nya itu 77 gitu.
Jadi keduanya udah native VLAN 77 dan PC yang ini yang tidak support dengan trunking itu bisa berkomunikasi karena ya native VLAN itu. Native VLAN tuh kayak gimana ya, orang dalam lah, ibaratnya itu kayak orang dalam, punya orang dalam gitu. Aku gak support ini tapi aku punya orang dalam, jadi bisa gitu ya. Ibaratnya kalau masuk sekolah lah, ini ya nilai aku tuh gak mumpuni gitu, gak support buat masuk ke sekolah ini, tapi aku punya orang dalam jadi bisa. Kayak gitulah kayaknya. Nah di sini seperti itu untuk native VLAN. Nah di sini juga ya sama aja sih, internet dan lagi dan nol sih di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk perbedaan dari tag dan untag, ya dimana tag itu yang memiliki label dan untag itu tidak memiliki label lah, kayak tadi ya sudah kita jelaskan juga. Dan ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa membantu dan juga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya pamit undur diri, semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan, dan mohon maaf bila ada kata yang tidak dimengerti, dan saya juga kalau misalkan ngejelasinnya terlalu cepat ya saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.